Halo teman-teman. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang dasar HTML dari materi 1 sampai 13. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai CSS, di mana materinya ini ada sebanyak 13 juga ya. Mulai dari pengertian nanti sampai desain tabel dengan CSS. Nah, kita masuk di materi pertama, biar jangan terlalu panjang videonya. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. Jadi CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif. Nah, artinya kalau tadi tampilannya biasa saja, kita merubah menjadi tampilan yang menarik, cantik, responsif, maka kita wajib menggunakan CSS. Nah, sebagai penanda di CSS ini ada namanya ID dan class. Di materi sebelumnya sudah bahas, tapi di sini nanti saya akan lebih bahas lebih detail. Ini mengenai pengertiannya deh, ini gampang. Kita jangan berlama-lama di situ karena saya selalu mengatakan orang komputer itu jangan banyak teori, lebih banyak ke prakteknya. Nah, kita masuk ke materi kedua, namanya cara penulisan CSS. Nah, penulisan CSS ini tuh teman-teman ada 3. Ada yang pertama inline, artinya di baris. Misalnya ada H1 judul, maka kita ngasih sentuhan CSS-nya itu di barisnya itu aja. Lalu ada namanya internal, artinya masih dalam satu file kita kasih sentuhan CSS-nya. Atau eksternal, berarti di file yang berbeda. Oke, inline itu masih di baris. Kalau internal itu dalam satu file. Kalau eksternal berarti di luar file yang kita buat. Untuk lebih memahami seperti ini, kita langsung buka Visual Studio Code-nya. Kita buat folder baru aja deh, biar lebih paham. Kita coba buat di desktop. Kita buat folder baru. New folder. Latihan CSS. Oke. Kita select foldernya. Lalu kita buat file baru ini ya. Kalau di Visual Studio Code teman-teman, ini di sini ada membuat new file, berarti file baru, atau di sini new folder atau folder baru. Jadi kita buat file baru. Misalnya latihan CSS, tetap titik HTML ya teman-teman. HTML. Baru kita buat format standar HTML. Kita klik shift sama tanda seru seperti ini. Kita tab. Sudah ada ini seperti ini. Kita rubah title-nya, misalnya latihan CSS. Kita simpan, kita lihat dulu hasilnya. Ini latihan CSS, kita buka. Nah, belum apa-apa di dalam karena memang di dalam tag body-nya belum kita isi apa-apa. Cuma di sini di title-nya sudah muncul. Nah, di sini sudah ada latihan CSS, nama title-nya. Oke, sekarang kita coba buat materi satu tadi, kita membuat penulisan CSS, inline CSS. Seperti ini. Kita coba buat inline CSS. Kita buat misalnya H1 untuk judulnya, kita buat di sini inline CSS. Oke, kalau inline itu berarti masih dalam satu baris ini teman-teman, di H1 ini. Nah, misalnya kita buat di sini, formatnya perhatikan style. Kita buat misalnya color. Misalnya kita pilih blue. Perhatikan ya. Artinya H1 ini, dimana di dalam H1 ini ada tulisan inline CSS. Kita rubah stylenya, colornya, ini khusus color aja dulu ya, karena banyak materi CSS nanti.
berubah menjadi blue. Nah, kita simpan, kita coba refresh di browser. Nah, ini inline CSS berubah menjadi warna biru. Nah, oke. Nah, ini masih dalam satu baris ini, itu namanya inline. Oke. Cara kedua adalah internal CSS. Nah, caranya membuatnya, kita coba buat, ini kita hapus dulu. Kita misalnya buat di sini H1 internal CSS. Jangan kita rubah deh. Biar ada penanda. H2 kita pakai H2 deh. Internal CSS. Maka di H2 ini, kalau di dalam internal berarti kita buat stylenya itu di bawah title ya teman-teman. Jadi di sini kita buat style, ada pembuka dan penutup. Baru kita panggil tagnya, misalnya H2. Perhatikan, buka kurung kurawal, baru tutup. Nah, di dalam ini kita modifikasi. Kita kasih stylenya apa? Misalnya color. Kita rubah menjadi aqua contoh. Kita refresh. Maka warna internal CSS ini sudah berubah menjadi warna aqua. Seperti ini. Ini namanya internal, artinya dia masih dalam satu file. Jadi pahami ya, kalau inline itu berarti dalam satu baris, kita kasih sentuhan CSS. Kalau internal berarti kita khususkan dia, kita buka style pembuka dan style penutup. Di dalam ini kita kasih modifikasinya. Namanya internal. Kalau eksternal teman-teman, ini kita hapus dulu sebagai penanda. Saya hapus stylenya. Saya buat di sini H3 external CSS. Maka di atas ini kita pakai tag link. Kita buat link seperti ini. Nah, kita buat file baru di sini. Di dalam satu folder ya. Kita buat di sini misalnya new file. Kita buat di sini namanya misalnya terserah bebas ya. Tetapi kalau saya sering buat aja style .css, perhatikan ya, .css nya jangan lupa, .css artinya penanda bahwa ini adalah CSS nya. Nah, di latihan ini tadi kita hubungkan dengan ini, perhatikan dua file ini. Saya tekan. Nah, ini saya besarkan lah biar inilah. Nah, perhatikan di latihan CSS ini kita rubah linknya, ini hrefnya ini kita arahkan dia ke style.css. Berarti kita buat di sini style. Nah, tapi kalau dia Visual Studio Code ketika kita ketik aja huruf awal nama filenya, maka dia keluar ini style.css. Nah, ini cara menghubungkannya teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, link real style sheet hrefnya ini tujuannya dia di style.css. Nah, artinya latihan CSS ini sudah terhubung dengan style CSS. Nah, baru di sini kita panggil, kita buat misalnya kita format H3 ini, kita buat H3, kita buka H3, kita buka, kita buat misalnya color red. Maka ketika kita refresh external CSS, maka berubah jadi warna merah. Jadi itu ya, penulisan CSS itu ada yang pertama tadi internal, eksternal dan inline, internal dan eksternal. Nah, ini sampai di sini dulu videonya. Silakan teman-teman pahami betul dulu ini, karena di materi selanjutnya nanti kita akan banyak berinteraksi dengan CSS ini. Oke, sekian videonya teman-teman. Kita nanti lanjut di materi berikutnya, yaitu mengubah background dengan CSS, margin, dan seterusnya. Selamat belajar, semangat, salam COC Learning.